Assalamualaikum semuanya. Selain pulau-pulau yang menakjubkan, Filipina juga terkenal dengan masyarakatnya yang ramah dan ikatan kekeluargaan yang kuat. Nilai-nilai itu berakar dari iman Kristen. Di Filipina, 90% masyarakatnya beragama Katolik Roma, salah satu cabang utama agama Kristen terbesar di dunia. Dengan ditambah budaya Filipina, itu menciptakan rasa peduli dan menghormati satu sama lain. Sangat jarang rumah tangga yang tanpa kakek dan nenek atau anggota keluarga besar di Filipina. Tapi apa jadinya jika budaya yang sudah baik disalahartikan? Bagaimana jika ada orang tua yang benar-benar tidak ingin anaknya keluar dari rumah? Malam ini saya akan menceritakan tentang pembantaian keluarga yang merupakan kejahatan paling mengejutkan di Filipina pada tahun 1960-an. Ini adalah kisah kelam tentang cinta sejati, patah hati, dan kecemburuan. Mari kita mulai. Pada malam hari, tanggal 18 Januari 1961, 4 tembakan terdengar di 1074 Zapote Street, rumah milik keluarga Kabading. Ketika masuk ke ruangan tempat tembakan berasal, polisi dapat mendengar suara rintihan sehingga mereka mendorong pintu. Polisi menyalakan lampu dan mereka melihat seluruh ruangan telah dipenuhi darah. Tubuh Nyonya Kabading menghalangi pintu. Putrinya terbaring di atas tubuh suaminya yang sudah meninggal bernama Leonardo Quitangon. Tapi dia juga ditemukan tewas di TKP. Tampaknya ia telah melakukan bundir. Tak lama setelah itu, Nyonya Kabading menceritakan kejadian tersebut, bahwa Pablo Kabading menembak putrinya Lydia saat dia melindungi suaminya. Dan Nyonya Kabading tertembak ketika dia mencoba melindungi putrinya. Tapi kenapa hal itu bisa terjadi? Pada tahun 1960, Leonardo Quitangon yang adalah seorang dokter magang berusia 35 tahun bertemu Lydia Kabading berusia 23 tahun. Mereka mulai berkencan dan menonton film. Setelah itu, Leonardo mengajak Lydia ke rumah orang tuanya di Manila beberapa kali. Lydia adalah seorang gadis yang pemalu, tapi ada yang aneh pada dirinya. Dia jarang bicara tentang keluarganya atau masa kecilnya. Tidak ada kenangan indah yang pernah diceritakan. Dia takut pulang terlalu malam karena tidak mau ayahnya marah. Tentu saja, Leonardo memahami budaya Lydia. Lydia juga adalah anak tunggal sehingga orang tuanya selalu khawatir. Lydia sering menceritakan betapa posesif ayahnya. Ayahnya adalah pensiunan polisi. Dia selalu mengantar Lydia ke sekolah dan menjemputnya persis pada jam pulang sekolah. Dia sering mengancam pemuda yang mengganggu Lydia. Karena Lydia akan melaksanakan ujian S2-nya, maka Leonardo membantunya belajar. Dia sering mengunjungi rumah Lydia. Leonardo mengatakan pada ayah Lydia, jika Lydia sudah lulus ujian, dia meminta izin untuk menikahinya. Ayahnya mengizinkan, tapi dengan syarat mereka harus tinggal di rumah itu. Tidak ada pilihan. Leonardo memang mencintai Lydia sehingga ia menyetujuinya. Tapi setelah menikah, ada sesuatu yang menyeramkan tentang obsesi sang ayah pada putrinya. Ketika pasangan itu berkencan, ayahnya juga ikut. Pasangan itu dilarang ngobrol di kamar mereka sendiri. Ketika Leonardo pulang, mereka diharapkan untuk duduk di ruang tamu, di mana ayahnya dapat mengawasi. Bahkan selama bulan madu mereka, ayahnya meminta Lydia tidur bersama ibunya daripada suaminya, dengan alasan ibunya sakit gigi dan banyak alasan lainnya yang pada intinya pasangan itu tidak boleh menjalin kasih. Leonardo semakin gelisah. Selama itu juga perilaku ayah Lydia semakin tidak menentu dan kasar, hingga Leonardo memutuskan untuk mengeluarkan Lydia dari lingkungan yang toksik itu. Seiring berjalannya waktu, Leonardo sering mengungkapkan niatnya itu untuk membawa Lydia keluar. Tapi tanggapan ayah Lydia adalah, dia mengatakan seperti ini, jika kamu membawa anakku pergi, aku akan menembak kepalamu. Leonardo menceritakan itu kepada keluarganya. Saudara-saudaranya membujuk Leonardo untuk membeli senjata api untuk jaga-jaga, tapi Leonardo tidak mau karena itu berlebihan. Saat Lydia lulus, ayahnya melarang Leonardo untuk menghadiri kelulusannya. Alasannya adalah karena ayah Lydia lah yang membayar semua biaya kuliah, sementara Leonardo tidak membayar apapun. Leonardo yang sudah tidak kuat lagi memutuskan untuk pindah, tapi dia tidak bisa membawa Lydia karena dia terlalu takut pada ayahnya. Saat itu, Leonardo tidak bisa menghubungi Lydia selama berminggu-minggu karena tidak ada kontak
yang bisa dilakukan Lydia adalah pergi diam-diam mengunjungi Leonardo di rumah sakit. Tapi pertemuan itu hanya beberapa kali. Setelah itu, Lydia tidak pernah ke rumah sakit lagi. Ternyata Lydia hamil. Suatu hari, Leonardo menerima telepon panik dari istrinya yang memohon agar membawanya pergi dari rumah. Saat momen yang tepat, Leonardo membawa Lydia pergi dari rumah dan pergi ke rumah keluarganya di Cavite. Saat di perjalanan, Leonardo mengingatkan saudara-saudaranya di Manila untuk menjaga ibunya tetap aman. Beberapa jam kemudian, sebuah taksi tiba di kediaman keluarga Leonardo. Ayah Leonardo keluar dari mobil dan berteriak di depan gerbang, meminta putrinya dikembalikan. Adik laki-laki Leonardo, Jane dan Nonilo, mencoba menenangkan ayah Lydia dengan mengatakan bahwa Lydia tidak bersama mereka, tapi pergi bersama Leonardo. Mendengar itu, ayah Lydia kembali ke dalam taksi dan mengambil senapan di tasnya dan mengarahkannya ke wajah Jane. Dia mengancam menembak semua orang jika dia tidak segera mendapatkan putrinya. Jane yang sedang ditodong wajahnya mencoba untuk menenangkan ayah Lydia dan mengajaknya masuk ke rumah. Ayah Lydia menurunkan senjatanya. Dia memberi keluarga itu waktu hingga tengah malam untuk mengembalikan putrinya. Jika tidak, keluarga tersebut harus menanggung akibatnya. Ayah Lydia lalu pergi dan rumah itu dijaga polisi. Jane lalu pergi ke Cavite di mana Leonardo dan Lydia berada. Setelah bertemu Leonardo, Jane menceritakan bahwa ayah Lydia telah datang ke rumahnya dan menodongkan senjata ke wajahnya. Mendengar itu, Lydia muak. Dalam emosinya, dia menceritakan bahwa dia tidak pernah benar-benar bahagia. Lydia lalu memberitahu mereka tentang sifat ayahnya yang super aneh, di mana semarah apapun ayah Lydia, Lydia hanya perlu menjentikkan jarinya agar ayahnya mau memaafkannya. Demi kebaikan bersama, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah Leonardo di Manila. Setelah itu, ayah Leonardo bersama adik Leonardo pergi ke rumah Lydia. Di sana ayah Leonardo mengatakan bahwa Lydia sudah ada di rumah Manila. Tapi betapa terkejutnya ayah Leonardo melihat ayah Lydia berubah jadi semangat dan penuh dengan senyuman. Ayah Lydia sangat gembira dengan berita itu. Bahkan ayah Lydia mengatakan bahwa Lydia boleh tinggal di rumah Manila dalam beberapa waktu. Semuanya tampak berjalan mulus. Sampai keesokan paginya, ayah Lydia menelpon keluarga Leonardo dan mengatakan bahwa ibu Lydia jatuh sakit. Ayah Lydia meminta putrinya pulang. Jane dan Nonilo menemani Lydia ke rumahnya. Tapi ketika tiba di sana, cukup jelas bagi mereka bahwa ibu Lydia telah berbohong tentang penyakitnya dan berpura-pura tidur di sofa. Jane bahkan tersenyum melihat kebohongan itu. Tapi Lydia lebih tahu tentang situasinya dan dia mengajak Jane dan Nonilo untuk pergi. Tapi ibu Lydia bangun dan berlari mengejarnya. Mereka berhasil lolos dari ibunya, tapi ayah Lydia sudah menunggu di dekat mobil. Ketika Jane dan Nonilo kembali ke rumah mereka memberitahu Leonardo apa yang terjadi. Karena marah, Leonardo memutuskan untuk pergi ke rumah Lydia. Jane khawatir dan menyuruhnya untuk tidak pergi sendirian. Maka Nonilo juga ikut. Jane juga mengatakan, jangan paksa Lydia untuk ikut denganmu jika dia tidak ingin. Segera pergi, jangan dibujuk, dan kamu jangan menetap di sana. Setelah beberapa jam, Nonilo menelpon Jane. Nonilo mengatakan dia mendengar 4 tembakan dari kamar Lydia. Maka Jane langsung menghubungi polisi. Dan begitulah polisi menemukan keluarga yang sudah terbunuh itu. Menurut kesaksian Nonilo, ketika ia dan Leonardo tiba, ayah Lydia mengizinkan Leonardo untuk naik ke kamar Lydia. Ibu Lydia juga menyusul ke kamar dengan membawa segelas susu. Setelah itu, dia mendengar jeritan. Saat itulah Leonardo naik ke atas, masuk ke kamar, dan menutup pintu. Beberapa detik kemudian terdengar suara tembakan. Sepertinya telah terjadi pertengkaran yang intens di kamar itu, dan ayah Lydia terlalu emosi. Ada kemungkinan bahwa ayah Lydia telah merencanakan itu sebelumnya. Mungkin awalnya dia hanya ingin menghabisi Leonardo, tapi hasilnya memilukan. Kasus itu adalah yang paling terkenal di Filipina karena menyentuh nilai-nilai inti budaya masyarakatnya. Kasus itu diabadikan dalam karya seni, buku, dan adaptasi film yang berhasil memenangkan Festival Film Cannes. Ketika Filipina berada di bawah darurat militer dan topik tentang tokoh otoriter seperti Pablo Cabading jelas merupakan topik kontroversial karena suasana politik saat itu.
Film itu dirilis pada tahun 1981 dan masih dianggap sebagai film terbaik di Filipina hingga saat ini. Film tersebut revolusioner karena menampilkan hubungan incest untuk pertama kalinya di dunia perfilman. Sutradara menyindir bahwa hubungan seksual antara ayah dan putrinya lah yang menyebabkan Pablo menjadi gila karena cemburu. Hal itu didukung oleh penulis bukunya ketika ia mengungkapkan detail yang mengganggu tentang cerita Pablo, ayah dari Lydia, tanpa sepengetahuan Leonardo. Ada spekulasi yang tersebar luas bahwa yang ingin dirahasiakan keluarga Pablo adalah kecemburuan Pablo yang sangat besar karena menganggap Lydia adalah miliknya, dan bahwa Pablo lah ayah dari anak yang dikandung Lydia. Tapi detail sebenarnya tentang hubungan mereka tetap terselubung dalam misteri yang hanya diketahui oleh mereka berdua di 1074 Zapote Street, rumah kecil cantik yang dibangun Pablo Cabading untuk putri tersayangnya Lydia. Itu saja untuk hari ini. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.